Saya miris tadi pada saat Beni Kaharman bicara di Komisi 3 tadi. Di Komisi 3 di rapat tadi, itu tersangka ketawa, cengengesan. Saya nggak ngerti lagi di mana hatinya. Profesor Edi ini menggunakan pasal 53 dari Undang-Undang ASN. Tafsir dari pasal ini sebenarnya ada dua frasa. Yang pertama ASN yang ditahan, yang kedua mendukung proses hukum. Itu pointernya. Kalau mendukung proses hukum, ditahan atau tidak ditahan, harus diberhentikan sementara. Ini cerminan kita yang luar biasa. Di Kementerian Hukum dan HAM aja seperti ini. Bagaimana di kementerian lain? Koruptor itu adalah musuh bersama. Ya. Kita harus lawan secara bersama. Jangan ada lagi setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Erin Mukhtar Muhammad dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman juga akan melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersangka Profesor Dr. Edward Umar Sharif Harits atau Edi Harits wajib diberhentikan sementara. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut. Anda menyaksikan Breaking News. Pemirsa, kami mendapatkan informasi KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar Sharif Hiarie atau Edi Hiarie ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Informasinya bahwa KPK sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan sudah ditandatangani penetapan sebagai tersangka sekitar 2 minggu yang lalu. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Pak Menkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya, apa istilah inilah, kalau bisa Pak Menkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab, ya sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1, itu clear ya.
Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini. Kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Kuasa hukumnya boleh, Pak? Kuasa hukum gimana, Pak? Karena fenomena kasus seperti ini bukan kali pertama terjadi. Ketika ada koordinasi antara penegak hukum dengan PPATK dan ada delik gratifikasi di sana, biasanya itu sudah kuat. Apalagi ketika sudah menetapkan tersangka, berarti KPK telah memiliki 2 bukti permulaan yang cukup. Saya rasa Prof. Edi juga memahami soal itu, apalagi sudah dikirimkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan oleh KPK. Dan kalau menurut KPK periode-periode sebelumnya yang lazim terjadi, ketika sudah ada penetapan tersangka, KPK harus mengumumkan kepada publik, tidak hanya mengumumkan kepada tersangka, karena pada dasarnya KPK bertanggung jawab kepada publik dan berangkat dari asas keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serami Adi Warman. Telah hadir bersama kita Bapak Adi Warman. Selamat datang Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kang Eri gimana, sehat? Sehat Pak. Di penghujung tahun 2023 nih. Iya, dan tetap semakin segar Pak ya, seperti Bapak. Karena awal bulan Desember. Iya, Desember ceria Pak judulnya. Pak, kalau kita lihat sebenarnya Indonesia ini mendapat banyak berita buruk. Sebelumnya ada ketua KPK, kemudian ada menteri, dan kali ini ada Wamen Menkumham Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait dengan video yang tadi kita saksikan. Waduh, bagus ya Kang Eri ya. Kalau saya lihat tadi video, saya mungkin mengambil kesimpulan bahwa di negara ini banyak ahli hukum, banyak profesor, banyak orang pintar, tetapi yang dibutuhkan di negara ini sekarang atau seterusnya adalah orang-orang yang bermoral, yang memiliki integritas. Saya miris tadi pada saat Beni Kaharman bicara di Komisi 3 tadi. Di Komisi 3 di rapat tadi, itu tersangka ketawa, cengengesan. Saya nggak ngerti lagi di mana hatinya. Yang jadi persoalan saya adalah beliau paham, beliau ahli hukum, tahu tentang gratifikasi, tahu tentang suap, tahu tentang pemerasan, tahu tentang hukum. Tetapi dengan tertawa seperti itu, saya nggak ngerti lagi. Memang bersembunyi di ajas praduga tak bersalah, ya, tetapi nggak elok lah kalau memang seorang tersangka ikut di dalam rapat dengar pendapat sampai dikatakan bahwa ini rapat akan cacat dan lain sebagainya, tapi dia dengan entengnya ketawa. Saya nggak habis pikir ya, di mana hatinya. Apakah ditetapkan tersangka tidak menjadikan dia takut? Apakah karena dia profesor hukum jadi dia berani? Apakah karena dia wakil menteri jadi dia berani? Nah ini persoalan buat kita. Ternyata Indonesia itu butuh pejabat yang memiliki integritas yang baik, moral yang baik. Dalam arti kalau sudah ditetapkan tersangka, dia harus mengundurkan diri tanpa harus diberhentikan. Inilah pergeseran moral ini, pergeseran nilai di Republik ini belum ada. Rasa malu belum ada. Harusnya malu pada saat ditetapkan tersangka, mundur. Bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki integritas pribadi yang baik. Masih banyak orang-orang yang pintar.
masih banyak orang-orang yang bergelar S3, S2, S1 yang ngerti hukum dan tidak melanggar hukum. Itu penting, Kang Heri. Penting sekali di Republik ini. Ini cerminan kita yang luar biasa. Di Kementerian Hukum dan HAM aja seperti ini. Bagaimana di kementerian lain? Dan saya kecewa juga sama Pak Menterinya. Kok diajak-ajak tersangka? Saya kecewa sekali itu. Apa nggak ada lagi orang lain? Mungkin kalau saya anak buahnya, mana mau saya dipimpin tersangka? Jadi ini presiden buruk buat bangsa kita. Apalagi tadi Kang Heri bilang habis ketua KPK, ada menteri juga, ya. Iya, Pak. Terus ada wakil menteri hukum dan HAM. Mungkin tanggal 9 Desember ke depan yang hari anti korupsi bisa berubah itu. Ya, mungkin namanya akan berubah jadi hari duka korupsi Indonesia. Iya. Atau hari duka nasional korupsi Indonesia. Karena di tahun 2023 ini luar biasa. Para tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Dan rata-rata para terpidana kasus korupsi pendidikannya tinggi-tinggi. Ini jarang saya temui tamatan SD korupsi, mungkin nggak ketemu kali ya. Iya, atau tamatan SMP korupsi, nggak ketemu. Bahkan tadi saya bilang pangkat jenjang akademisnya profesor. Ini luar biasa, ada yang salah di negeri ini. Ada ketidakseriusan kita mencegah dan memberantas korupsi. Kalau saya lihat mungkin wamen ini mesti cengengesan itu mungkin karena melihat apa yang dituduhkannya itu sebagai gratifikasi ya Pak ya, yang menyangkut beliau gitu kan, mungkin tidak seberapa besar mungkin ya Pak ya. Tapi Bapak bisa jelaskan nggak Pak, ini terkait tuduhan kepada Wamen Edi Harif ini? Gratifikasi secara umum diatur dalam pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, perubahan dari Undang-Undang 31 tahun 99. Ini gratifikasi ini ya bahasa saya pemberian dalam arti luas. Di situ bisa diskon, tiket pesawat, voucher hotel, oleh-oleh dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pasal 11 ini diatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta, ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Jadi begini Kang Heri, saya memberikan kepada seorang pejabat voucher hotel. Ya. Saya tahu bahwa yang saya berikan ini ada kaitan dengan jabatannya. Sebagai pejabat negara atau sebagai yang memiliki kekuasaan yang berhubungan dengan pekerjaan saya atau usaha saya. Berikan. Nah itu gratifikasi. Tetapi kalau saya berikan voucher hotel ke pemuka agama karena sedang menjalankan tugas keagamaannya, tugas sosialnya, itu tidak gratifikasi. Nah sekarang buat Profesor Edi itu penyidik akan menerapkan pasal 12A atau 12B Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 20 tahun 2001. Dalam pasal 12 ini dikatakan dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. Unsurnya, huruf A ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui oleh yang bersangkutan bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalkan,
saya memberikan ke Kang Eri pejabat. Nah, saya kasihkan sesuatu, ya seperti tadi tiket pesawat. Yang memang gara-gara tiket pesawat itu, Kang Eri mempermudah urusan saya. Yang mana urusan mempermudah itu bertentangan dengan kewajiban Kang Eri. Atau Kang Eri tidak melakukan apa-apa, dia diam. Udah tahu salah, diam aja. Ini yang disebut oleh pasal 12 huruf A. Jadi menggerakkan. Beda dengan 12B. Kita lihat di dalam 12B, itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan dengan akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Artinya, penyelenggara tersebut melakukan dulu, setelah selesai baru dikasih ucapan terima kasih. Jadi perbedaannya 12A, 12B, kalau 12A dikasih di awal untuk melakukan sesuatu, 12B setelah selesai pekerjaan. Setelah selesai membantunya tadi meloloskan, ya baru diberikan. Nah, pasal ini akan diterapkan kepada tersangka Profesor Edi. Tinggal penyidik melihat yang mana yang akan bisa dibuktikan. Apakah setelah selesai atau sebelum pelaksanaan. Sedangkan tersangka pemberi suapnya sudah ditetapkan tersangka. Ya, sudah dapat oleh KPK. Bahkan sudah ditahan. Nah, ini juga kan harusnya ditahan. Jadi ada perlakuan istimewa, ada diskriminasi di sini yang menyebabkan Profesor Edi bisa datang ke rapat dewan yang terhormat. Ya, ini di pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebenarnya sebelum ada undang-undang ini, di KUHP juga sudah atur di dalam pasal 418. Nanti oleh penyidik akan dijuntokan karena asal muasalnya adalah pasal 418 ini. KUHP ya. Begitu Kang Eri. Sebenarnya ditetapkan menjadi tersangka itu sudah berminggu-minggu yang lalu, Pak. Saya sebenarnya ingin nanya, Pak. Biasanya kan yang sudah ditetapkan tersangka itu langsung ditangkap, Pak ya. Ditahan ya, Pak. Iya. Tahu saya biasanya KPK melakukan press conference ya, Pak. Ya. Yang pakai rompi orange yang ada belakang gitu, Pak ya. Ini sudah tersangka tapi tidak ditahan, itu satu. Terus kedua, sampai saat ini masih menjabat sebagai Wamenkumham. Mungkin apa ada yang salah, Pak? Mungkin Bapak bisa. Harusnya diberhentikan sementara sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Seperti pimpinan KPK ditetapkan tersangka, langsung diberhentikan, presek keluar. Di sini juga harusnya sama. Perlakuan ini tidak boleh diskriminasi. Kalau tidak, akan mengganggu tugas-tugasnya sebagai wakil menteri. Kalau nunggu ditahan dulu, baru diberhentikan, udah nggak perlu. Kalau sudah ditahan, berarti tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Yang secara de facto sudah diberhentikan, sementara tinggal de jure-nya diberhentikan dengan kepres. Nah ini di kita ya butuh pejabat-pejabat yang memang kalau sudah ditetapkan tersangka dengan tentunya 2 alat bukti permulaan yang cukup, mengundurkan diri lah, jangan sampai tunggu diberhentikan sementara. Kita pada muka tembok, ya, mukanya tebal banget, nggak malu, ya seperti tadi ketawa-tawa itu kan. Nah, kalau tidak diberhentikan sementara, rasa keadilan masyarakat tersayat. Jangan juga diperburuk pencitra pemerintah dengan hal-hal yang seperti ini. Tadi Bapak menyatakan kalau Wamen ini tidak ditahan. Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan, Pak. Yang pertama, KPK harus pada saat ditetapkan tersangka ditahan. Karena terbiasa untuk melakukan itu dan itu subjektif sifatnya. Penyidik harus berani lakukan itu. Ya. Tahan. Dengan ditahan akan mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Kalau tidak ditahan, nanti penyidik yang akan punya persoalan. Dia khawatirkan
yang bersangkutan tidak patuh terhadap panggilan atau yang bersangkutan saat dipanggil sedang melaksanakan tugas atau juga dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Nah, penyidik harusnya melakukan penahanan terhadap diri tersangka. Ini karena tidak ditahan, maka Profesor Edi ini menggunakan pasal 53 dari Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Di pasal 53 ayat 2 dikatakan, pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum. Tafsir dari pasal ini sebenarnya ada dua frasa. Yang pertama ASN yang ditahan, yang kedua mendukung proses hukum. Itu pointernya. Kalau mendukung proses hukum, ditahan atau tidak ditahan, harus diberhentikan sementara. Kenapa harus diberhentikan sementara? Ya tadi, kekhawatiran ya tidak fokus. Tersangka tidak fokus menjalani proses hukumnya. Bisa cengengesan di gedung DPR. Ya, ini soal. Nah, makanya penegak hukum harus konsisten dalam melakukan penegakan hukum. Tidak tebang pilih atau tidak diskriminasi, tidak memperlakukan istimewa terhadap para tersangka. Atau terdakwa. Baik Pak, mungkin ini ke depannya Pak ya, agar kejadian ini tidak terulang kembali Pak. Yang pertama, pasal 53 ayat 2 ini itu harus direvisi. Jadi tidak ada lagi kalimat yang ditahan, tetapi langsung pegawai ASN yang ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka diberhentikan sementara. Kalau tersangka diberhentikan sementara, terdakwa diberhentikan tetap. Jadi jelas di situ bahwa negara tidak suka dengan koruptor. Negara melindungi hak-hak asasi manusia. Kalau memang tidak terbukti, kembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap meminta kepada para penegak hukum jangan tebang pilih untuk melakukan proses hukum acara sesuai kewenangan yang diberikan oleh KUHP. Karena KUHP ini sudah memberikan kewenangan yang luar biasa. Jangan sempat dibilang, kok ini tidak ditahan, itu ditahan. Ada contoh kasus garam di Kementerian Perindustrian. Dirjennya tidak ditahan. Terus anak buahnya ditahan. Dirjennya tersangka, anak buah tersangka. Dirjennya tidak tahan, ditahan awal doang. Karena ada backing tanda petik macam-macam, tidak ditahan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi GNPK melihat ini langsung dicecar terus. Akhirnya ditahan. Dipertanyakan terus kepada penyidik dari Kejaksaan Agung, kepada penuntut umum dari Kejaksaan Agung, kenapa nggak ditahan? Akhirnya tahan, alhamdulillah. Tapi harus kerja keras GNPK itu untuk meminta ditahan. Nah ini diskriminasi. Mungkin dalam waktu dekat juga GNPK akan bersurat kepada KPK meminta untuk ditahan. Setelah ditahan, yang bersangkutan kita minta diberhentikan sementara. Ya. Nah, yang ketiga, tidak kalah pentingnya, bahwa kita menginsapi bahwa koruptor itu adalah musuh bersama. Ya. Kita harus lawan secara bersama. Jangan ada lagi setengah-setengah. Jadikan bahwa korupsi itu bahaya laten bangsa kita. Harus kita berantas bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi saja. Masyarakat bersama pemerintah, bersama penegak hukum harus mau melawan, memberantas korupsi itu sendiri. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali Kang Eri. Pencerahannya yang sangat jelas Pak. Dan harapannya selain bermanfaat untuk diri saya sendiri juga, mungkin untuk sahabat Serambi Andi Warman dimanapun Anda berada.
Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warna. Saya Eri Mukhtar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warna.